Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Mengubah mindset dari orang gagal menjadi orang sukses. Sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah acara, ada seorang penceramah menjelaskan sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang tertulis dalam Al-Quran. Ayat apakah itu? Dalam surat Ar-Rahman ayat 33 berbunyi, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau dari Allah." Mari kita pikirkan bersama, ini adalah ayat motivasi, sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia agar berlomba-lomba dalam rangka menembus langit dan bumi. Ya, telah kita ketahui bersama, untuk menembus langit, kita memerlukan pesawat ulang-alik. Berapa biaya untuk membuat pangkalan pesawat ulang-alik seperti yang dipunyai NASA? Mahal sekali, bukan? Kalau negara kita tidak maju secara ekonomi, teknologi, pendidikan, pertahanan, perdagangan, dan sebagainya, mana mungkin bisa menembus langit dan bumi? Dari ayat ini, Amerika Serikat termotivasi dan berlomba-lomba untuk terus melakukan penelitian di bidang luar angkasa dengan NASA-nya. Bahkan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pun tak ketinggalan sudah mulai mengikuti jejak Amerika melakukan banyak penelitian antariksa. Lalu, kita sebagai bangsa Indonesia kapan akan menyusulnya? Kapan kita sanggup menembus langit dan bumi jika belum menjadi negara sukses dan maju? Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk termotivasi sukses dalam bidang apapun. Sebagai Khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi, sudah sepantasnya kita berpikir untuk menjadi pemakmur dan menyejahterakan bumi yang kita tinggali ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara memakmurkannya? Inilah yang perlu kita jawab dan pikirkan bersama-sama. Perbedaan negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah bagaimana orang per orang, individu per individu berkontribusi untuk kemajuan bangsa tercinta ini. Apapun pekerjaannya, semua bisa berkontribusi. Jika Anda seorang guru, bagaimana caranya mencerdaskan anak didik? Jika Anda seorang dosen, bagaimana caranya agar mahasiswa menjadi orang yang sukses? Jika Anda seorang pegawai, bagaimana caranya membesarkan instansi dan perusahaan? Jika menganggur, bagaimana supaya bisa punya usaha atau bekerja? Jika masih sekolah, bagaimana caranya mempunyai prestasi? Jika Anda seorang petani, bagaimana menjadi petani yang sukses? Jika Anda seorang CEO, bagaimana caranya agar perusahaan Anda menjadi berkelas dunia? Jika Anda seorang pengusaha UMKM, bagaimana agar usaha Anda terus naik kelas dan membesar sehingga semakin menyerap banyak pengangguran? Jika Anda seorang kepala daerah, entah itu lurah, camat, bupati atau wali kota, atau gubernur, bagaimana caranya agar daerah yang Anda pimpin menjadi daerah yang makmur? Syukur-syukur 0% kemiskinan. Mungkinkah? Kuncinya adalah jangan malas berpikir memperbaiki keadaan dan jangan malas bekerja. Oleh karena itu,
Hal pertama yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan mengubah mindset dari orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa, dari orang gagal menjadi orang sukses, dari loser menjadi seorang winner, dan dari seorang mediocre menjadi seorang achiever. Mau tahu caranya? Mari kita lanjutkan.